أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد شفيعنا ولنا ورفعنا مصطفى مولانا محمد ورسول الأنبياء والمرسلين وعليهم الصلاة أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وعلينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا العارفين وعلمنا علوم الأنبياء والمرسلين واجعلنا من علماء الأمين وأولياء المقربين الذين أخوفنا لا يحزنون واجعلنا من علماء الأمين وأولياء المقربين الذين أخوفنا لا يحزنون واجعلنا من علماء الأمين وأولياء المقربين الذين أخوفنا لا يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي صلاة عشي. قال محمد وأكبر ظني أنها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى شبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنسى ولم تكسر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. باب man yukabbiru. Ini suatu bab pada membicarakan orang yang bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar fi sajdatai sahwi, pada dua sujud sahwi, pada dua kali dia sujud sahwi. Haddatsana Hafs bin Umar, telah bercerita kepada kami oleh Hafs bin Umar. Haddatsana Yazid bin Ibrahim, telah bercerita kepada oleh Yazid bin Ibrahim. An Muhammad, daripada Muhammad. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Hurairah daripadanya. Qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melakukan salat dan Rasulullah SAW dari salat al-Aish, yaitu salah satu daripada dua salat suri. Qala Muhammad, berkata Muhammad, wa aktsaru dhanni, dan kebanyakan persangkaanku, anna al-asru, bahwa salat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah salat asar. Saya mengira kuat bahwa itu salat asar. Rakaat ini dua rakaat dilakukan. Thumma sallama, kemudian beliau salam. Thumma qama, kemudian beliau bangun. Ila hasyabatin bi muqaddimil masjid, kepada kayu yang ada di depan masjid. Fawada'a yadahu 'alaiha, maka beliau menaruh akan tangannya atas kayu itu. Dia taruh tangannya. Wa fihim Abu Bakr, dan di antara mereka ada Abu Bakar, wa Umar, dan ada Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Umar dari keduanya. Fahaba ayyukallimahu, maka kedua-duanya takut untuk berbicara dengan Rasulullah. Beliau segan untuk berbicara dengan Rasulullah. Wa kharaja sur'anun nasi, dan keluar orang-orang yang cepat di antara para sahabat, yang cepat keluar.
Pokoknya pada saat mereka berkeluar itu, mereka bertanya, aku siratis salatu, apakah dikasar salat yang tadi ini? Apakah dikasar salat yang tadi ini? Warajulun yad'u Rasulullah SAW zal yadain. Dan ada seorang sahabat yang dipanggil akan dia dari Rasulullah SAW, namanya Zulyadain. Faqala, maka berkata Zulyadain berkata, am nasita am kusirat, apakah engkau lupa ya Rasulullah atau sholat di kasar? Apakah sholat di kasar? Faqala, maka Rasul bersabda, lam ansa, saya tidak lupa. Walam tuksar, dan sholat juga tidak dikasar. Tidak lupa dan tidak dikasar. Maka Zulyadain mengatakan, bala, bahkan karena sida, engkau sungguhnya kau lupa. Fasalla raka'ataini, maka Rasulullah SAW salat dari 2 rakaat, summa salama, barulah beliau salam. Summa kabbara, kemudian beliau takbir. Setelah salam dia takbir, pasajada, maka dia sujud. Misla sujudihi, seperti sujudnya pada dalam sholat. Atwala, atau lebih panjang daripada sholat, sujudnya yang dalam sholat itu. Kemudian belum mengangkat kepalanya dari ucapan Allahu Akbar. Kemudian beliau menaruh juga kepalanya. Maka dia belum bersujud. Mislah sujudi, seperti sujudnya awal atau lebih panjang. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Dan dia takbir. Beliau takbir. Jadi karena beliau ini adalah hamba Allah, si memang salah satu daripada sifat kemuliaannya adalah ya memang jarang lupa. Kalaupun lupa, sekedar untuk membuktikan a'radul basyariyah pada diri beliau, sifat kemanusiaan. Karena sifat asasi manusia adalah mahalul khata' wa nisyan. Akhirnya dia selesai sholat Rasulullah, cuma khilaf para sahabat apakah salat zuhur ataupun salat asar yang disebut dari sholatil aisy. Salah satu daripada 2 salat sore simparan zuhur dan asar. Nah cuma si meriwayatkan mengatakan bahwa agak kuat keyakinanku bahwa Rasulullah melaksanakan salat asar ini. Salat asar 2 rakaat. Dan 2 rakaat salam. Ada dengan menuju arah kayu, mungkinan kayunya si biasa budaya untuk membaca khutbah Rasulullah SAW. Isi riwayatan yang diganti lain di zaman Rasul. Asal kapi mimbar Rasulullah ini isi mimbar lain nangis ya. Kayu nangis, kedengaran suara tangis. Karena apa? Karena ia sedih. Jangan keku dia menua kebidin si Rasulullah SAW. Dan itulah yang kembali pelajaran bahwa memang segala benda isi kegunaan untuk melakukan kebagusan, ia memiliki energi untuk mengabadikan momen-momen kebagusan isi pegawai dekat ini. Karena selaku era Yawma Idin tuhadits akhbar, pada hari ini laut selaku akan menyampaikan akan berita hasil rekaman berbelamun kayu nuat bakar wajari abu wajari kerpok atau alat ia jadi tanah jadi raw. Nah, sekalipun nuah jari abu suatu hidup di dunia, kemudian era jangan kembalian dalam keadaan utuh, melakukan sewaktu nasib kemanfaatan untuk kebagusan. Karena
Lapu tembok-tembok itu kena hancur doang. Lalu selapu mereka memiliki energi isi sangat-sangat luar biasa, kadang-kadang sampai kepada ahli teknologi mungkin emosi dan teliti ya tentang kebenaran si sabda Rasulullah bahwa segala bahkan si Allah Subhanahu wa taala membe tahu tenggawi kebagusan, membe tahu tenggawi kelengian akan selapuna terekam. Nah, ialah sebabnya hati dan nangis kayu biasa pindah dari mimbar dari seraya Rasulullah tiba-tiba terhenti. Yang menunjukkan bahwa ia memiliki suatu energi untuk menyerap momen-momen penting ataupun momen-momen segala macam lah, lebih hebat daripada alat-alat budaya di HP, ya alat-alat perekam lebih hebat. Dan justru yang dilapor era di hari kiamat dan depan Allah Subhanahu wa taala, hasil rekaman akan disampaikan. Nah, kemudian saya kata kasus ceritaan dalam hadis ini bahwa dengan Rasulullah selesai salam terus ada dengan dekat kayu kaulnya syarali masjid, terus sahabat-sahabat sini dua isi susu turun sambil berlibut jauh kasar mungkin syaratnya dan aku kasih sembahyang berlibut pada ribut, maka kedengaranlah ributnya tiba telinga Rasulullah SAW yang dia rapat Zuliyadai sementara Abu Bakar di depan Umar sangat gadis nomor seberapa untuk ketuaan dari Rasulullah SAW dengan kata-kata sifat ketuanan si Zuliyadai. Pelingin dulu, baik Rasulullah atau salatnya itu kasar. Karena memang lewat pun terjadi kasus ini turun ayat tentang kasar salat kasar apabila masafah permusafiran lebih daripada 2 marhalah dengan syarat-syarat isi memang ada keterangan dalam kitab Fathul Mu'in. Salah satu syaratnya adalah ada pasti yang kalau musafir itu apa tujuan musafir nilai mubah atau sunat atau wajib, paling tidak tidak sia-sia. Lamun terlalu musafir untuk rekreasi ya dileman rarosa dengan rosa bagi dengan isi lalu musafir rekreasi sekedar untuk mengitakan pemandangan alam di Himalaya ataupun di Fujiyama ataupun di pemandangan-pemandangan syarat di China 10 besar negara isi memiliki panorama alam sangat indah di dunia misalnya ya. Terus terakhir ke arah Masjid Ali Syiar di Irak merupakan masjid terindah di dunia, sangat-sangat indah. Jadi dia tak hebatnya Irak tentu para sisida negaranya lalu tiba-tiba memunculkan karya mahakarya sangat raksasa dengan biaya diperkirakan biaya masjidnya sekitar 4 miliar dolar, 4 miliar dolar biaya masjidnya digawe selama setahun setengah. Terus ornamennya marah-marah kristal, kemudian emas doang si gunayana untuk membuat dekorasi masjidnya petanda setor emas doang. Berarti jauh lebih baik daripada masjid secara di Madinah. Madinah kan angka selai kilo sedikit lawang emas. Jadi petang desa itu ornamen emas dari Masjid Ali secara di Irak. Nah seandainya yang terlalu itu hanya sekedar ingin untuk menyaksikan, maka dia memang berusaha untuk melakukan salat jauhan kasar. Jadi tidak sembarangan. Saya dan perlu terhukumin apa status daripada permusafiran apakah musafir mubah wajib ataupun sunnah yang kadang-kadang ini tipe lagu ini lagu yang makruh, kadang-kadang ini sampai kepada haram sehingga nanti nara kawan
ukuran tertentu lah. Nah kemudian Rasulullah menjawab, dia pun lupa, tekasar salat pun dia. Maka langsung Rasulullah takbir seolah-olah naik di rakaat kedua, menyelesaikan 2 rakaat maghrib, ngayan dari selesai salam, terus sujud sahwi. Sujud sahwi. Adapun hadis kiranan menerangkan bahwa sebelum salam sujud sahwi. Kemudian cuma rafa'a ra'sahu wa kabbaron. Jadi setelah pas sajada misla sujudihi au aqwala cuma rafa'a ra'sahu wa kabbaron. Namun sebelum atas anu pas salla raka'ataini thumma sallama thumma kabbara pas sajada misla sujudi aqwala. Jadi salam jodoh artinya melakukan sujud sahwi. Apakah selam sujud sahwi di luar sholatnya pun akan merupakan suatu tanda bahwa Rasul lupa? Tidak. Jadi lamun lupa di kasar di apa sebenarnya taklim untuk mengajar bahwa kita apabila terjadi kasus semacam ini pirang dan kuat sembahyang apa juga sembahyang maghrib ke sembahyang isya ada narak pada kita di luar salat karena kita tahu pada kita di dalam sholat misalnya kan luar sholat pada kita langsunglah takbir untuk rakaat kemudian selesainya dan dengan salam pada salam silakan sujud atau lupa kita sujud sebelum salam kepada maka kita sujud wayang sujud langsung sujud sahwi 2 rakaat apa 2 kali sujud bila perlu sujud bilu apa baca tasbih di dalam sujud tasbih baca cuma sih biasa jangan Subhanalladzi la yanam wa la yasfu. Subhanalladzi la yanam wa la yasfu. Terus suwe-suwe ada ngombe, ada sekian kelak setan. Kami ergoman di sayap dia sebenarnya hikmah daripada sujud sahwi. Ergoman di sayap untuk menambah bedak setan. Dia semata-mata untuk menambah kekurangan lantaran lupa. Lalu paling penting adalah anda itu betul-betul membuktikan permusuhan dengan setan daripada menunjukkan diri bersahabat dengan setan lebih baik menunjukkan diri kita bermusuhan dengan setan karena Allah sendiri pada itu inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Haddatsana Qutaibah telah bercerita pada kami oleh Qutaibah. Siapa Qutaibah itu? Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Laits telah bercerita pada kami oleh Laits. An Ibn Syihab daripada Ibn Syihab. Anil A'raj daripada A'raj. An Abdullah daripada Abdullah Ibn Buhaina daripada Buhaina. Al-Asadi Buhaina Al-Asadi yaitu Hulayb ibni Abdul Muttalib. Hulayb bin Abdul Muttalib. Anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW qala fi salat zuhur qoma fi salat zuhur beliau berdiri pada salat zuhur wa alaihi julusud dan atasnya duduk falamma atamma salatahu sajadatain maka manakala dia menyempurnakan salatnya beliau sujud 2 kali sujud berarti lewat rakaat kedua seharusnya tahu dengan salat sujud tasawuf awal ternyata Rasulullah nanya dia dilakukan salat tasawuf awal dilakukan dan marah sebelumnya masih apakah Rasulullah lupa dia jadi lupa lalu saya tahu cuma terjadi kasusnya deh sahabat termasuk sampai kepada kita maka dia selesai menyempurnakan salat sajadatain ya sujud dengan sujud maka borok pikuli sajadatin maka beliau itu takbir pada setiap kali sujud ya takbir wah jadi sujud padahal dia sedang pada dulu qabla ayyusallim sebelum salat belum setelah salat ini qabla ayyusallim wasajadahuma wasajadahuma an-nas dan mensujudkan akan keduanya oleh manusia artinya karena
para sahabat berminat bahwa Rasulullah sujud, maka para sahabat pun sujud maaf bersama Rasulullah. Maka nama nasya, yaitulah pada tempat yang beliau lupakan itu. Maka Rasulullah melakukan, maka para sahabat pun melakukan. Nah, karena memang Rasulullah sendiri sudah bahasa innama ju'ilal imamu liyutamma. Hanya saja imam tidak jadi imam, adanya tertuduh. Sehingga walaupun keliru, misalnya imam kita ikutin keliru, walaupun kita adalah ingat keliru, maksudnya itu lupa. Menyebabkan terjadi keliruan, si seharusnya tasawuf awal jadi buruk. Nanti maka mengajak makmum, minum ngajak makmum. Kemudian kecuali yang benar-benar memparaka silahkan tasawuf. Adik salat mesa-mesa. Berhenti apabila terjadi di dekat tempat, misalnya di dekat setempat untuk akan mengakhiri salat, tiba-tiba dia tasawuf, imam langsung yang ternyata di rakaat kelima. Apakah beda tokol makmum nganti imam selesai adik barang salam atau diikuti imam si makmum nganjeng malik rukuk sujud bareng terus adiknya sujud sawi. Jadi menurut pendapat sebagian ulama, ya maratan sebelumnya prinsipnya imam jadi imam silakan ikutin. Lalu baik di parakat kelima minum dan di parakat kelima sampai beliau selesaikan. Arah si mengatakan silakan si makmumnya sepenting dan berniat mubarakah silakan. Nah tasawuf langsung bareng beliau salam baca imam. Ya, sehingga tetap paralel berjamaah di mubarakah. Nah adapun berbeda lamun milih salam duluan imam karena dan nanti imam misalnya boleh lama berdiri tegak membaca Al-Fatihah terus lupa tidak sujud sampai tasawuf malik, maka silakan berdulu makmumnya lalu tetap niat harus niat mubarakah. Kamu niat mubarakah berarti dia mau pada jamaah karena mungkin yang kepentingan untuk sesuatu isi mendesak, misal pesawat yang berangkat biasa di musalah secara airport. Kadang-kadang malah sebelumnya dan taring mendadak akhirnya kebetulan lupa imam, maka kita langsung yang mubarakah menyelesaikan untuk menghindari daripada ketertinggalan. Jadi adalah merupakan suatu jalan keluar daripada suatu permasalahan. Di dalam beribadat pun Allah Ta'ala memberikan kelonggaran, menunjukkan bahwa agama Islam adalah yusrun, agama mudah, lalu ditekabur dengan enteng-entengnya. Kemudahan apabila ada masyarakat, karena al-masyarakat bimanzilati darurah, ad-darurah tubihul mazurah. Babu idza lam yadri. Ini satu bab pada membicarakan apabila orang salat itu lam yadri, tidak tahu, jadi ingat maksudnya. Kam salat berapa rakaat dia sholat? Talatan atau arba'an? Apakah dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat? Sajadah Wah jadi silakan dia sujud 2 kali sujud. Dia dalam keadaan duduk. Artinya seliman salah. Artinya ini memang ragu-ragu apakah 4 rakaat segala ataukah 2 rakaat, maka memang keanjuran kita untuk ambil 2 rakaat. Terus lakukan si 3 rakaat ini rungkuk kali rakaat, walaupun mungkin sebenarnya 4 rakaat, maka waktu taib timpak rakaat terakhir ternyata kita timpak rakaat 5, maka selesailah, silakan selesai. Maka salam setelah melakukan sujud sahwi, karena pada prinsipnya sebelumnya adalah untuk membuat setan-setan daripada kedap.
Memang setan itu azan di depannya, komat di depannya. Yang sembahyang jangan ini, pantau nih, sambil begitu-begitu. Yang dia terangan di depan sini. Haddatsana Mu'adz bin Qudal telah bercerita pada kami oleh Mu'adz bin Qudal. Haddatsana Hisham bin Abi Abdullah telah bercerita pada kami oleh Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastiwai an Yahya bin Abi Kathir daripada Yahya bin Abi Kathir an Abi Salamah daripada Abi Salamah an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ridha daripada yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah idza nudiya bis salati lamun dilaporkan idza nudiya bis salat idza nudiya bis salati adbara syaitanu apabila sudah dipanggil dengan sholat, artinya apabila sudah dikumandangkan surah azan, adbara syaitan maka berlari-lari syaitan, walahu durawatun dan baginya kentut, yang kesebentut nah berarti syaitan masih takut, kentut dengar suara azan, jauh. Kan orang tadi terlihat suara azan itu telinganya, kita menyebut syaitan di dalam dengar suara azan hatta la yasma artinya paling amal suara itu dan tidak sampai dengar suara azan. Faida qudiyal azanu aqbala apabila diselesaikan, apabila sudah selesai azan dikumandangkan maka dia pun datang imam itu datang. Faida thuwiba biha adbara maka apabila diikomatkan dengan sholat itu lari dia lagi. Dan kamar malik lari. Dan kalau beri aneh, kalau dia beri aneh di semua orang jadi speaker pembeli angkat ini. Lalu dia jadi beri angkat di tadi lalu di rapat-rapat dia buat nomor pula. Jika kudiat taswibu maka apabila sudah diselesaikan qoma akbala dia pun datang lagi. Hatta yukira bainal mar'i wa nafsi sehingga dia menggoda akan orang itu di antara seorang dan dirinya sendiri. Yaqulu jadi goda oleh terus itu setan. Apa yang mau dikul kala ingat sendiri ini kuala tahu ini tahu dulu. Macam hari ini goda itu. Namun dia teranu, namun dia siap, dia tahu masalahnya misalnya tulus-tulus, wah ini berfokus ingatan itu. Kadang-kadang sampai jumpa apa di dalam sembahyang, sumpah senang, kunci misalnya. Ini tahu di kantongnya semudi itu tahu. Kami ingat dulu ini, maka terus ada sumpah diri kadang-kadang dalam sholat dalam lisan. No ya sebenarnya si setan ini sebenarnya. Jadi lamun kita mengatasinya, hadapinya langsung setan terus fokus kita di barang si ingatan kali dalam sholat malah si lupa tadi oleh dua sholat. Malam yakun yadkuru selama dia tidak berzikir, tidak ingat. Nah ya sebabnya kita tetap ingat apalagi di dalam sholat. Di luar sholat pun tentu kita tetap ingat karena apa? Dan sudah Allah pemalik dalam hadis kursi ana jalitu man dzakaran aku kajian tokol dengan si menyebut arangku dengan si ingat arangku aku kajian tokol man dzakarani fa ana hafizun lahu saya ingat aku melihara dia nah lalu kadang-kadang setan takut. Zikir ini kadang-kadang sendiri tahu zikir setan. Dan sekedar la ilaha aku tahu aku masih nak dikusuka kok nyebut la ilaha loh. Setan. Tanati. Kadang-kadang malas riwayatan Ahmad bin Hanbal waktu sekaratul maut ketalkin isi anak. Jaga lo begitu setan.
setan terus budaya sampai serentak dia waktu anak mentalkin la ilaha Allah, setan pun itu mentalkin iana selain daripada la ilaha illallah. Nanti dengan katamat bin Hambal, Nya tak parane dia dah milih talqin. Parane milih talqin la ilaha illallah. Si keluarga yang umbi nawayin makan dia tak kesuruh mencapai la ilaha illallah. Umbi dan dia dengar. Dia tahu bahwa diri dia beliau yang nyentak dia milih nurutan setan. Ilmu. Dia tidak perlu didampingi dengan sistem sakatul mautnya. Ya silahnya lah dalam ilmu tasawuf. Apabila angin ribut berderu-deru dan gempa terus semakin menjadi-jadi, berarti hari kiamat sudah tiba. Nah yang sedang apa sih maksudnya? Si maksudnya adalah kalau mau sekatul maut ini kata-kata. Jadi ya ibaratnya apabila angin sudah mulai ribut, ya nafas sudah sengal-sengal. Kemudian gempa sudah mulai mengamuk. Gempa ini dibawa pusat tepas sekitar 2 jari dan pusatnya yang gantak-gantak. Nah lama-lama aja kata dia wakil Kristen. Nah ia makna daripada apabila angin sudah mulai ribut, gempa mulai berkecamuk, berarti kiamat sudah tiba. Ia langsung talqin kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Adik natama dalam kategori si marak si ketuanan si sopo sahabat pada Rasulullah SAW. Dan mana ketuan Nabi ya Rasulullah sigem gaji harus gawe andai gaji bau dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan qul la ilaha illallah thumma istaqim. Lamun jana kemudian la ilaha illallah istiqomah. Arti istiqomah pertama istiqomah terus-menerus mengucapkan la ilaha illallah sampai terlelah langsung ganti isi arti. Arti mengucapkan la ilaha illallah termasuk ya zikir qaul. Karena zikir jahar, zikir sir, kemudian zikir sir asrar, zikir pada asrar. Nah, kemudian istiqomah terus-menerus mengucapkan la ilaha illallah sampai mati. Nah, kemudian yang kedua, makna daripada summa staqim artinya makna daripada la ilaha illallah istiqomah buktian ia, yakinin ia, kemudian buktian gawian. Sehingga dia dah bibir doang mengucapkan la ilaha illallah, lalu atin dah edah mentasdik. Kemudian anggota awaknya terus melakukan. Dan jadi pengucapan la ilaha illallah, pentasdikan dengan arti, kemudian pembuktian dengan awak masih termasuk zikir syariat. Masih termasuk zikir syariat. Nah, adapun lamna mulai apa namanya? Kalau terus sir, terus panaul asrar, nah turun sampai kepada zikir sepanjangnya, zikir hakikat. Sehingga terjadilah perpaduan. Lamun zikir syariat segala aktivitas si bagus, si punyang ke aktivitas si bagus si gawe ke termasuk semoga zikir syariat doang. Karena apa? Lamun zikir syariat doang adalah untuk meniri diri. Lamun dalam bahasa lain apa? As-syariat li islahi zawahir wa tariqat li islahi damair. Kemudian al-hakikat li islahi sarair. Syariatnya untuk memperbaiki bagian zahir, tarikatnya untuk memperbaiki dhamir, sedangkan dhamirnya di hati nurani. Sedangkan namun hakikatnya untuk memperbaiki sir. Maka yang
Sehingga memang tingkatan-tingkatan daripada zikir itu adalah merupakan suatu meningkat-meningkat. Jadi tingkat pertama zikir adalah untuk apa? Menghancurkan dosa. Si kedua untuk meliri hati. Si kedua untuk mengingat-ingat Allah. Si keempat adalah anti tidak diingat si Allah. Karena man zakarani zakarhu bimalain khairin mimalain. Jadi man zakarani bimalain zakarhu bimalain khairin mimalain. Waman zakarani binafsi zakarhu binafsi khairin binafsi. Saya ingat aku di tempat ramai, pasti aku ingat di tempat ramai lebih bagus daripada keramaian. Saya ingat aku di tempat sepi, di mesa-mesa, menurutku ingat di tempat sepi lebih bagus daripada tempat sepi. Jadi benar, jadi situ firman Allah Taala dan Masjid ana jali suman zakaran. Aku ni sejadi kajian tokol dengan isi selalu ingat aku. Tidak berarti tokol secara zati merakannya. Artinya membe kalau tokol berzikir maka seolah-olah kita terdamping insya Allah, terdamping insya Allah Taala. Tidak laku dengan zat, cuma adalah dengan pengawasan, dengan ilmu. Dan seperti ini ada ingat bahwa ente berzikir atau beribadah termasuk sembahyang ini tidak bermaksud kita untuk menyatu dengan Allah. Tidak bermaksud untuk menyatu dengan Allah. Lah, kita beribadah itu adalah memberikan untuk tetap ingat kepada Allah dan mendapatkan muhabbatullah, cinta kepada Allah Ta'ala. Ini setan kadang-kadang jadi peduli dengan zikir dan sembahyang doang, padahal sembahyanglah zikrullah akbar, sembahyang zikir paling paling adalah sembahyang. Dia takut dia harus sembahyang, justru dan ngebang takutnya dan ngebang. Apalagi pada itu si ngebang abal dan sawal. Lalu paling kadang-kadang sesetan sudah ngebang kami dan tahu kamu kertahu kedua. Kalau lain kedua dan terus mudah dengan sembahyang. Padahal ngebang asik kan, yang sembahyang kan marah dari Masjidil Haram. Dan mungkin 4 juta dan sebagainya. Dia takut. Setan dagang 4 juta kulit bukan campur masih ini. Setan lagu-lagu banyak ke beri beberapa barang kamar usulan juga. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala hatta yadulla rajulu harus sampai hampir seorang yang sholat itu ayyadriya kam salat sampai dia tidak mengetahui berapa dia sholat. Fa'idha lam yadri ahadukum kam salat, maka apabila tidak mengetahui oleh seorang berapa dia sholat, kalau arba'an 3 atau 4 faliyasjud sajdatain, hendaklah dia sujud 2 kali. Kali sujud, bahwa jadi sujud dulu kumpulnya, karena kita lupa nih salah satu sebelum peranan adalah peranan daripada setan. Sehingga bapak kita lupa. Dia tegan sujud ya, nah beres wah, nggak salah ini. Kalau udah bersujud, ya kalau kali kurang ajar setan dengan ini. Jadi manusia pada setan si setan. Ini setan. Jadi kesunatan, sunat memang hukumnya adalah sujud sahwi. Qala al-muhaddits rahimahullah kasih babus sahwi fil fardi wa tatawwi. Ini satu bab pada membicarakan lupa pada waktu lakukan salat wajib dan salat sunat. Wasajada Ibnu Abbas, dan telah melakukan sujud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah rela daripada keduanya. Sajadatain 2 kali sujud ba'da witri, setelah witirnya. Menurut nasi witri kadang-kadang witir ini lupa kadang-kadang lupa terus ramai daripada kan polisi harus baik si kurang lambat ada dua maka akan 2 rombokkan sedikit walaupun memang sebenarnya salat dulu. Jadi 4 kita salat lalu syaki dan terlalu. Maka apakah dia lebih witir jadi? Apakah dia lebih witir jadi?
tetap para zikir karena dalam keadaan terlupa, maka sawi. Jadi berarti dia saat melakukan salat sunnah. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik, telah bercerita pada kami oleh Malik. An Ibn Syihab daripada Abdul bin Syihab. An Abi Salamah daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, anak daripada Abdurrahman. An Abi Hurairah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, sesungguhnya seorang di antara kalian, idza qama lis-shalah, apabila dia berdiri sholat, ini izana zarfun lima maru atau zarfun lima yastakbaru, apabila dia akan mendirikan sholat. Jangan syaitan, datang syaitan, artinya lama kejadian yang mustakbar dengan zaman, berarti apabila akan mulai berniat atau datang syaitan ini begitu. Paling tidak pertama lewat takbiratul ihram dia terkacau itu, sehingga dia ingat apa lewat kursi takbiratul ihram. Jangan syaitan, datang syaitan, pada basa alaihi, maka dia pun mensabarkan atasnya, hatta la yadri, sehingga dia tidak mengetahui kam salat, berapa dia salat orang ini. Kacau lah pokok dengan si setan, macam segala barang sebelumnya. Ingat sekali, kadang-kadang sampai barang haram, kadang-kadang barang-barang syarab barang, dia pokoknya marahkan si apa namanya, marah YouTube si pasang si setan, marah YouTube. Apalagi namun muasli kita YouTube budaya untuk ingat-ingat walaupun bayang-bayang itu. Fa'idha wajada dalika ahadukum, maka apabila menemukan oleh salah seorang di antara kalian akan inginkan itu, falyasjud sajdatain, maka hendaklah dia sujud dua sujud. Wa wajalisun, dia dalam keadaan duduk, berarti dia sudah zikir sebelum dia melakukan salam, sebelum salam sujud dulu, sujud sahwi. Bila perlu ya biru-biru lah, ampesan balik otak si setan, gemuk-gemuk ya. Kemudian saya dia bilang godain setan. Jadi pokoknya selama hidup pas setan itu tetap ada. Dalam kematian hidup anehnya setan. Apakah pangsibur atau minta objek lain? Nah dia terjadi para ulama mati dengan isi senantiasa goda setan, maka memang berpindah ke objek lain. Ibarat lain. Nah, kecuali dalam hari kiamat, maka boleh si mati selaku setan-setan. Karena apa? Setan ini sebenarnya adalah jin kafir yang disebut bahwa iblis itu abul jar. Maka setan-setan dari kaum jin itu adalah prajurit daripada iblis. Prajurit iblis setan. Dia tersuruh dengan pokoknya manajemen iblis itu luar biasa. Karena apa? Yang merupakan raja kejahatan. Sehingga sekian berombok manusia, sekian berombok pegawaian, sekian membagi-bagi tugas. Syarat iblis. Cuma di saat sini kan tahu singgah sana iblis. Apakah yang memiliki singgasana marah istana si gemah, apakah si indah, mewah dan megah, ataukah singgasana itu adalah ruang hampa sehingga bebas bergerak memilih lalu untuk melaksanakan tugas operasi general atau ya memang lamun dengan coba pikir dengan ini masalah iblis dan setan itu kan sangat luwih kan dari kemampuan berkurang karena di dalam mati di berombok-ombok luntur. Sehingga personilnya bilang dulu kan malah terang dalam kita
Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin si sarahnya si ulama Kediri ia tu disebut bahwa bilang melema longatus 16 setan ngiringin kita untuk goda kita adik terlumus berbuat jahat dan dia melakukan perkara bagus. Lalu Rasulullah pada pokoknya baca Alhamdulillah minasyaitonirrajim hancur selaku. Dia wasih lawan. Karena apa? Setannya kan dilepasi Allah hakikatnya. Hakikat dilepasi Allah Ta'ala di kemungkinan biasa. Lalu ia memberikan program menurut program tunjukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memuji. Lebih-lebih itu umat Muhammadnya kelompok dasar untuk memuji kekuatan iman. Maka lalu senjata si badan Rasulullah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ya sebabnya banyak-banyak baru wirid terutama sekali ayat sih yang saya baca dulu itu ayat pada surat apa namanya pertama kedua ayat daripada surat An'am. Kemudian rakaat kedua adalah ayat kedua ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr. Nah dalam untuk wiridan ya kedua ayat para di dalam tafsir Al-Munir ada terangan bahwa dalam wiridan ya paling tidak terukali ulama terukali maka teriringin 19.000 malaikat laku di unsur malaikatnya jauh cambuk besi si gunayang untuk ngampas setan si gulai ya bahasa Rasulullah hadis saya memang berupaya data yang memang inna kaidah syaitan kana da'ifa setetutuna godaan syaitan ini lemah lalu ndak anggap enteng kan malah ciptaan di dalam sarah hikam dengan wah hebat sekarang diri dengan yang wirid luar biasa paling tidak 70.000 sebagai istighfar bilang dulu zikir 70.000 kemudian kadang-kadang selawat sampai sekian 10.000 ada hebat sekarang diri sangat hebat ada mulai berikan kesehatan pasal pada goda kesehatan dalam lubuk sini goda pedilah sampai ceritaan ada datang setan merak sedikit miring punya dia terbadak dari doang pemilik dengannya pedi lalu diberi ibu pada istighfar sekian banyak ribu para dia suci lalu dia terbalik setan memang dia terbalik sekian dua laku banyak ribuan meroyok kita nah ya kena 13.000 setan meroyok kita kemudian 13.000 malaikat melilingi kita untuk melawan setan-setan sehingga kita lamudah amalan terus ayat penerbit daripada surat Al-An'am apalagi langsung endah dengan jantung surat Al-An'am la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Lamun lebih longat sekali saya baca sebelum tidur. Lamun lebih daripada longat sekali lebih bagus sebagai sambungan daripada telu ayat sepadamu si baca telu sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ini adalah termasuk cara berikhtiar. Cara berusaha. Lalu tak berikhtiar ya serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ia yang setan yang diibaratkan seperti ahli tasawuf bahwa setannya bahkan basong anyam-anyam lalu terlawan dengan bersiap bau lalu dia kelihatan epina lalu ngeri dok jadi saya suruh jadi sih nah bagaimanapun setannya ini itu ada Allah Ta'ala masih dalam surah dengan mengganggu kekasih kuning badan lalu padokan kita malaikat minggu berada ini sih qala babu idza kallama wa huwa yusalli fa asara bi yadihi wastama'a wallahu a'lam bis-shawab. Kita sekarang
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musawwir. Al-Musawwir artinya pembentuk atau penggambar. Allah Al-Musawwir. Al-Musawwir, nama Allah Al-Musawwir itu innahu ismun azim. Sungguhnya Al-Musawwir itu termasuk dia nama Allah yang agung. Wa fihi, dan padanya, pada kalimat, pada nama Allah Al-Musawwir itu taswirul qalbi, yaitu adalah penggambaran hati atau pembentukan hati al-maklumi, yang sudah maklum. Wa minhu takhrijul fikrati al-hibati, dan daripada al-musawwir ini atau al-qalbul musawwar, artinya arti suatu terbentuk, no? Melahirkan satu pikiran isi cemerlang. Wa khadimuhu, dan khadamnya. Apa nama khadamnya? Artinya pengabdi daripada nama al-musawwir ialah kayail. Jadi kayail khadam alaihissalam, malaikat kayail. Wa huwa ra'isun ala arba'i kawadim, dan dia kayail itu adalah ketua, kepala daripada 4 komandan. Tahta yadi kulli qaidin, di bawah kepemimpinan masing-masing daripada pemimpin ini, komandan ini, salatun bi'atin wa sittatun wa salatuna sabban. Setiap pemimpin itu, setiap komandan itu menangani 336 saf. 336 saf, 6 saf malaikat, 336 saf malaikat di bawah kekuasaan daripada satu seorang komandan. Berarti batalion. Wa kullu safin, dan setiap saf itu berapa isinya setiap saf? Salatu mi'atin wa sittatun wa salasuna, yaitu 336 personil. Jadi setiap saf, jadilah di dalam prajurit bersatulah berjajar dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Maka komandan pada tahun ini paling kanan, saf depan. Ini kalian terus saf. Nah, adapun lamun berbanyak dengan judul dipamudi. Nah, pada umumnya malaikatnya besar, ialah terbentang, terjejer dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, sampai kepada 300 dasa saf. Marangkan erat di dalam surga, selaku penghuni surga itu bersaf sebanyak 120 saf. 80 saf daripada si 120 adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada nih sebanyak 80 saf. Adapun umat-umat Nabi Rasul leman zaman lain, leman zaman Nabi Adam adalah sebanyak 40 saf. Jadi umat Muhammad sendirian adalah bau deparadin yana sebanyak 60%. Kemudian sisanya 40% adalah umat Nabi Rasul lain di dalam surga. Lalu setiap satu kira miliar, hanya Allah tahu. Jangan bayangkan saat memerankan kita segini. Saat memang sekaligus mana daripada saatnya adalah ketertiban hidup di dalam surga itu sangat-sangat penting. Dan mulai dengan posisi bangunan masing-masing para jadi milik penghuni surga dengan berbagai macam ornamen siara. Lamun si bayangan yang kadang-kadang laga kausa, para dalu biasa. Lagu bare tanggul daripada si living terdiri atas impen berlian, emas beraneka warna, terus gelas itu gunanya,
dengan ukiran dan ornamen indah-indah, parahnya marak dan gelas tidak si cantik, dan masing-masing berlihat orang biasa. Keindahan daripada gelas isi igunayan bergantung kepada amal saleh si gawitnya pemilik gelas. Lamun si sampai tingkat gawas dan badai bagus si tadi tahu gelas bagus gelas sampai kepada tingkat si paling budi subur dengan neraka kelas-kelas daripada gelas ini. Senikmat nama surga indah mewah megah laga kawasan. Minal malaikati tanzil, daripada malaikat-malaikat yang turun di alamil maklumat pada alam maklumat. Wa taswirul makhluqat, dan pembentukan makhluk-makhluk. Wa kulluhum min awalin Jibril, dan semuanya daripada alam Jibril alaihissalam. Jadi termasuk masih daerah kekuasaan daripada malaikat Jibril. Wa tatat amri, dan di bawah perintahnya. Fa idza dzakarahu dzakiru, maka apabila menzikirkan nama Allah Al-Musawwir, 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 Al-Musawwir ini, idza dzakarahu dzakiru hadal adad, dengan bilangan ini. Misalnya kalian 336 kali 336 kira ribu, jadi kira ribu ya berzikir. Nah, yang disebut bahwa pelajaran siaran membahas tentang Asmaul Husna ini adalah pelajaran tasawuf sangat-sangat luar biasa, sehingga kalian lagi dalam doa teman yang ziru alaih malaku, maka turunlah atasnya malaikat wa qada hajatahu, dan yang melayani akan keperluan orang yang zikir tersebut, wa tahu quwwatat tasrif, dan tahu dia akan memberikannya kekuatan bertransaksi pil wahamu al-hayali, pada yang namanya alam yang kadang-kadang penuh dengan suatu al-hayal atau al-khayal atau al-hayal yang penuh dengan berbagai keperhiasan. Wa yuksafu lahu an ruhaniyatil khafiyati, dan dibukakan baginya daripada rohani-rohani yang tersembunyi. Wa dzalika bimuwazabatil arwah, dan yang demikian itu adalah dengan terus-menerus mendidik akan ruh-ruh ilahi kepadanya. Man zakara surat al-kasfi, dan siapa saja yang membuka akan bentuk keterbukaan, artinya yang menyebut bentuk daripada keterbukaan, ala matakadam atas sampai sudah lima minar riyadhatil taliwa Daud tawilah, daripada latihan yang berpanjangan. Ini baru saja terbaca sekali terus adik, dan dalam waktu yang cukup oleh sampai Allah Ta'ala menyaksikan betul-betul memiliki keseriusan dalam berwirid. Lagu paling penting apapun wirid, pokoknya didik wah karena dunia. Kosongan wah hati daripada dunia. Karena hati si hakikat no, ini jantung ini hanya merupakan corong jantung ini. Hati si hakiki itu adalah di dalam, di luar lingkaran daripada jantung. Dulu ya sudah jadi baitullah. Nak sampai kemang musuh Allah di balik Allah. Di balik Allah itu adalah qalbul mukmin. Musuh Allah ini dunia. Ya, jadi musuh tak kemang. Merantan pernyataan Allah kepada si Daud. Daud, bersih aku balikku. Tambah bersih. Jadi taman kuno, musuhku di balik kuno. Yang kedua lagi, Nabi jadi balik kuno dikaji Allah. Hati ini. Akan disebut masih dalam majelis susahnya. Hati lamun bersih, jadi teman musuh kulit balik. Ini maka artinya dendek teman dunia di dalam hati. Apapun amalia segawe, baik berit-berit lisan ataupun awal, maka tidak teman sedikit pun dunia di dalam hati. Silakan memiliki dunia sebanyak-banyaknya. Lalu tuh lo boleh budak.
tidak terlalu dalam hati. Lalu terlalu dalam gudang, tidak anak. Allah pun melihara ia. Lalu menekati anak. Sering jaga dan Allah. Akhirnya jadi padam. Kadang-kadang dia sudah hati di mumpung. Lalu berarti nurut gudang di dalam hatinya. Nurut dunia di dalam gudang dalam hatinya. Berarti nurut musuh Allah di dalam hati. Qala Musannif rahimahullah ta'ala ada ma taqaddama min riyadati tawilah wa taharati dan bersuci daiman selama-lamanya wa akal halal dan makan yang halal wa khulul batil dan kosongnya daripada kebatilan wal fikrati dan kosong daripada pikiran-pikiran yang tidak wala yakunu salah sedikit wala yakunu tijarihi wala yakunu tijarihi dan tidak ada pada yang lainnya bal fihi la ghairu tetapi padanya tidak ada yang lain hatta la yahtalita al awalimu sehingga tidaklah berkumpul alam ini bitaghyir harakati pada merubah gerakan-gerakan fayasiru hijabah maka akan jadi hijab dia nanti. Wallahu ta'ala al-mulhimu Allah Ta'ala yang memberikan ilham di zalika bagi itu wal mu'inu dan memberikan pertolongan di zalika bagi itu wa hadzal kitabu yubayyinu bima fadha dan kitab ini dia menjelaskan dengan apa yang berlimpah alal qaidil mutlak atas limpahan yang mutlak qaidan kulliyan limpahan yang sifatnya kulli fayakunu sababan muwassilan litabatil asma maka jadilah dia menjadi sebab yang menyampaikan bagi tepatnya nama-nama di kitabil aziz dalam kitabnya aziz fil fahmi dalam segi pemahaman wal kasfi dan keterbukaan lika akhlaqil hukmi bagi hakikat-hakikat hukum yang lanjutannya masih jadi yang pentingnya adalah tahu itu walaupun mungkin harap sendirian selapunya asmaul husna siwa kursiwa atau salah satu daripada siwa kursiwa ini dan kita berkumpul kan Bismillah Ta'ala sudah 10.000 kalau berkumpul adalah Bismillahirrahmanirrahim namun wiridan Bismillahirrahmanirrahim wiridan ialah sebanyak 276 kali setiap malam 276 kali Bismillahirrahmanirrahim 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 276 kali maka berarti 10.000 asma Allah kumpul itu kalimat berlafaz Allah berlafaz Ar-Rahman dari lafaz Allah 1000 lafaz Ar-Rahman 1000 kemudian lafaz Ar-Rahim 1000. Nah, adalah ya sehingga para ahli hikmah, para ahli hakikat kadang-kadang membungkam rahasia-rahasia syiarah di bilangan-bilangan ini sesuai dengan syiarah di dalam awal. Wallahu a'lam bishawab.